Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralfia Viva dengan NIM 2003-2006, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, di mana penjelasan tersebut merupakan salah satu tugas saya dari mata kuliah kalkulus lanjutan. Baik, langsung saja kita akan membahas di sini beberapa materi, yaitu yang pertama untuk poligon dalam dan poligon luar, dan untuk yang kedua yaitu fungsi transenden, di mana fungsi transenden itu terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu yang pertama fungsi inverse trigonometri dan fungsi hiperbolik. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu poligon dalam. Di mana poligon dalam merupakan luas daerah suatu fungsi yang dibatasi dengan batas bawah dan batas atas, di mana di dalam terdapat partisi-partisi yang diperlukan untuk menentukan luas daerah sebenarnya. Semakin banyak partisi, maka semakin sedikit daerah yang terbuang, maka semakin besar peluang untuk mendekati luas daerah yang sebenarnya. Baik, untuk lebih memahami bagaimana itu poligon dalam, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh, yaitu yang pertama, hitunglah luas daerah kurva Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2, di mana sumbu S terletak pada garis 0 sampai 2. Di mana untuk penyelesaian pertama, dipartisikan selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Sehingga untuk X0 sama dengan 0, kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari X3 kurang dari X1 dikurang 3 kurang dari X1 sampai seterusnya, sehingga kurang dari Xn kurang 1 kurang dari Xn kurang dari sama dengan 2. Jika diperbesar, maka persegi panjang ini, jika dari X1, Xi kurang 1 sampai Xi kita perbesar seperti ini, maka untuk lebarnya kita akan memperoleh untuk sama dengan delta X. Untuk mencari nilai dari delta X itu, maka dirumuskan B dikurang A per N. Karena B-nya itu kita mengambil dari B dan A-nya itu kita mengambil dari sini. Sehingga B-nya itu sama dengan 2 dikurang dengan 0 per N. Maka untuk delta X sama dengan 2 per N. Sedangkan untuk panjang persegi, kita gunakan untuk ini, Fxi kurang 1. Sehingga untuk menghitung luasnya, maka rumusnya yaitu Xi dikurang 1 dikali dengan delta Ax. Sehingga untuk X0 sama dengan 0. X2 sama dengan X0 ditambah 1 dikali dengan delta X sama dengan, kan X0 itu sama dengan 0 ditambah 1 dikali delta AX-nya yaitu 2 per N. Sehingga memperoleh untuk X1 sama dengan 2 per N. Dan untuk X2 itu juga cara penyelesaiannya sama dengan X1 sehingga menghasilkan 4 per N. Sampai seterusnya, sehingga Xi sama dengan X0 dikali X0 ditambah
I dikali delta X sama dengan 0 ditambah I dikali 2 per N sama dengan 2I per N. Hingga seterusnya sampai kita dapatkan untuk Xn. Itu cara penyelesaiannya itu sama dari X1 sampai dengan Xn itu tahapan penyelesaian itu sama. Sehingga kita memperoleh nilai untuk Xn itu sama dengan 2. Nah, maka untuk mencari jumlah poligon dalam, kita gunakan rumus seperti ini. Maka diperoleh 0 pangkat 2 dikali 2 per N ditambah 1 dikali 2 per N pangkat 2 dikali dengan 2 per N ditambah seterusnya sehingga sampai kita menghasilkan N kurang 1 dikali 2 per N pangkat 2 dikali dengan 2 per N. Maka 2 per N pangkat 3 kita jumlahkan semua sehingga menghasilkan 2 per N pangkat 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai kita memperoleh nilai N kurang 1 berpangkat 2. Selanjutnya, kita akan mengganti menjadi nilai sigma atau untuk nilai ini kan kalau kita kalikan masuk yaitu menghasilkan 8 per N pangkat 3. Untuk ini kita ganti menjadi sigma. Di mana untuk I sama dengan 0 dan N kurang 1 dari I pangkat 2. Maka berdasarkan konsep notasi sigma yang dipelajari sebelumnya, kita dapat menuliskan seperti ini. Sehingga kita memperoleh nilai akhir, yaitu 8 per 3 dikurang 4 per N ditambah 4 per 3 N pangkat 2. Jadi, untuk luas daerah di bawah kurva L adalah limit N menuju tak hingga, di mana rumusnya itu A dikali Rn lebih kecil dari sama dengan L, di mana untuk nilai A Rn ini sendiri adalah 8 per 3 dikurang 4 per N ditambah 4 per 3 N pangkat 2 lebih kecil dari sama dengan L. Nah, ini untuk penjelasan tentang poligon dalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang poligon luar, di mana poligon luar merupakan luas daerah suatu fungsi yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, di mana di dalam daerah tersebut terdapat partisi-partisi. Tetapi pada poligon luar, partisi-partisi yang mengisi bagian dalam fungsi dan semua partisi yang berada di luar daerah fungsi itu terhitung tidak berada sepenuhnya di dalam luar daerah itu, tetapi ada bagian yang keluar dari daerah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas, sehingga hasilnya akan lebih besar dari luas sebenarnya. Nah, untuk lebih memahami tentang poligon luar, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal, yaitu diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 1 pada interval 0 sampai 2 dibagi menjadi 4 bagian interval yang sama. Hitunglah luas daerah yang dibatasi. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai delta X, di mana delta X dapat dicari dengan menentukan selisih dari batas interval yang diketahui, yaitu ini 2 kurang 0 per dibagi dengan banyaknya partisi yang dibuatkan dibagi di sini dibagi menjadi 4 bagian sehingga terdapat 4 partisi sama dengan 1 per 2.
Untuk nilai delta X-nya itu adalah 1/2. Jika kita sudah memperoleh nilai dari delta X, maka kita akan dapat menentukan nilai X pada setiap partisi, yaitu yang pertama untuk delta X0 sama dengan 0, karena batas bawahnya itu adalah 0. Lalu untuk X1 sama dengan 0 ditambah 1/2 sama dengan 1/2. Untuk mencari X1-nya itu sama dengan mencari dalam poligon dalam tadi itu. Selanjutnya untuk X2 sama dengan 0 ditambah 2 dikali 1/2 sama dengan 1. X3 sama dengan 0 ditambah 3 dikali 1/2 sama dengan 3/2. Dan untuk X4 sama dengan 0 ditambah 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Di sini kenapa bisa dikali 2, dikali 3, dikali 4? Karena sesuai dengan di sininya. Kan di sini X1, jadi dia dikali 1. Di sini X2, jadi dia dikali dengan 2. Begitupun untuk seterusnya. Setelah mendapatkan untuk nilai X, maka kita masukkan nilai X ini ke dalam persamaan ini. Sehingga kita memperoleh nilai untuk Fx1 sama dengan 3/2. Dan untuk Fx2 kita memperoleh nilai sama dengan 5. Dan untuk nilai Fx3 itu kita memperoleh nilai 29/2. Dan untuk nilai Fx4 sama dengan 33. Setelah mendapatkan semua nilai, maka kita lanjutkan dengan memasukkannya ke rumus poligon luar, yaitu AS karena dibagi dengan 4, maka di sini AS 4 sama dengan sigma I sama dengan 1, 4 dari Fxi dikali dengan delta X sama dengan delta X dikali Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 ditambah dengan Fx4. Kita masukkan semua nilainya. Dari nilai yang kita peroleh dari Fx1, maksud dari pertama itu kan nilai delta X-nya itu kan 1/2. Untuk Fx1 itu kan 3/2. Fx2 5. Fx3 29/2 dan untuk Fx4 itu adalah 33. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 1/2 dikali dengan 108/2 sama dengan 27 satuan. Sehingga nilai dari luas daerah yang dibatasi adalah 27 satuan. Nah, ini untuk penjelasan tentang poligon luar. Nah, itulah tadi penjelasan dari poligon luar, poligon dalam dan poligon luar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi transenden. Di mana tadi fungsi transenden itu kita akan membahas dua bagian, yaitu untuk bagian yang pertama yang kita akan bahas yaitu fungsi inverse trigonometri. Di mana fungsi trigonometri adalah fungsi yang periodik sehingga tidak satu-satu. Jika daerah asalnya dibatasi, fungsi trigonometri bisa dibuat menjadi satu-satu sehingga mempunyai inverse. Nah, di sini dari penjelasan fungsi inverse trigonometri, sedangkan untuk fungsi trigonometri itu sendiri, untuk periodiknya tidak satu-satu.
atau dia tidak memiliki monoton, tidak akan menjadi monoton murni, kecuali jika di sini kan jika daerah asalnya dibatasi, kecuali kalau untuk fungsi trigonometri itu kita batasi sehingga dia akan menjadi satu-satu dan mempunyai inverse. Nah, di dalam fungsi inverse trigonometri ini memiliki banyak bagian. Tetapi untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 bagian saja, di mana untuk yang pertama itu adalah inverse fungsi sinus, di mana yang diketahui fx sama dengan sin x, di mana x dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2, di mana fungsi sinus secara keseluruhan tidak punya inverse karena fungsinya tidak monoton murni. Karena jika dari sini kita kalau kita lanjutkan dari ini kan, kalau kita lanjutkan dia akan naik, lalu dia akan turun, naik, turun, begitu. Kalau tetapi kalau kita batasi daerahnya dari min pi per 2 sampai pi per 2, dia menjadi monoton murni. Dalam hal ini monoton naik, karena dari sini tarik ini kan dia naik, 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 sampai batas ke pi per 2. Nah, ini yang kita batasinya itu sampai di sini kan, jadi dia itu monoton naik. Karena eh, karena pada X itu dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2, fx sama dengan sin x monoton murni, maka inverse-nya ada. Inverse dari fungsi sinus tersebut arcu sinus, notasi ARC sin x atau sin min 1 x. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan bahwa sekarang dengan membatasi daerahnya, dari membatasi daerahnya dari sini kan batasan dari ini, dari batasan sinus itu jadi punya inverse. Dan untuk fungsi sin x juga punya inverse. Inverse-nya apa? Ya inverse-nya itu ARC sin x. Atau kita juga sering menulis dengan sin min 1 x. Sehingga berlaku Y sama dengan sin min 1 x, sedemikian sehingga X sama dengan sin Y. Ini adalah sifat dari fungsi inverse kalau kita punya Y-nya itu adalah sin min 1 x. Maka untuk Y-nya itu sendiri, maka untuk X-nya itu sendiri sama dengan sin Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang inverse fungsi kosinus, di mana untuk fx sama dengan cos x, di mana x dibatasi dari 0 sampai ke pi. Nah, sekarang sama, fungsi trigonometri itu juga fungsi yang tidak punya inverse, karena dia tidak monoton murni. Kalau daerahnya kita tidak batasi, kecuali kalau daerahnya kita batasi dari 0 ke pi. Dari sini kan dari 0 ke pi. Dia akan jadi monoton murni dalam hal ini dia itu adalah suatu monoton turun. Karena kan dia di sini 0, dari batas 0 sampai batas pi. Dari 0 ini kita tarik ini akan dia monoton turun sampai ke batas pi. Maka dari situ bisa kita nyatakan kalau dia punya monoton murni, sehingga mempunyai inverse.
Untuk definisinya, itu adalah inverse cos X disebut arcus cos X, notasi ARC cos X, atau cos min 1X, berlaku hubungan yaitu Y sama dengan cos min 1X, sedemikian sehingga X sama dengan cos Y. Ini untuk inverse fungsi kosinus. Selanjutnya, yang bagian ketiga atau bagian C yaitu inverse fungsi tangen, yaitu fx sama dengan tan x. Jika x ini kita batasi dari min pi per 0 sampai pi per 2. Sama, tangen itu kalau tidak dibatasi, tidak akan mempunyai atau dia tidak akan monoton murni. Tetapi kalau kita batasi x-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, dia akan menjadi monoton murni. Atau dia itu akan menjadi monoton murni sehingga mempunyai inverse. Untuk definisinya, yaitu inverse dari tan x disebut fungsi arcus tan x, notasi ARC tan atau tan min 1x, berlaku hubungan Y sama dengan tan min 1x, sedemikian sehingga x-nya itu sama dengan tan Y. Nah, ini tuh adalah penjelasan tentang inverse fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Dan untuk lebih jelasnya, di sini kita akan membahas beberapa contoh soal, yaitu yang pertama, hitunglah nilai dari cos sin min 1/2 akar 2. Untuk penyelesaiannya, di sini adalah sin min 1/2 akar 2 oleh karena sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Maka nilai sin sin min 1/2 akar 2 sama dengan 45. Dengan demikian akan diperoleh cos sin min 1/2 akar 2 sama dengan cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Kan di sini tadi itu kita perumpamakan itu sin ini itu adalah 45 derajat. Dan untuk 45 derajat itu adalah per 2 akar 2. Ini untuk contoh yang pertama. Baik, untuk contoh yang kedua adalah hitunglah nilai sin cos min 1 dikali 1/2 akar 3. Nah, untuk penyelesaiannya, yaitu kita akan menyelesaikan untuk bagian yang ini yang pertama, yaitu cos min 1 dikali 1/2 akar 3. Oleh karena cos 30 derajat itu sama dengan yang ini. Kita akan cari dia itu cos berapa menghasilkan 1/2 akar 3, yaitu cos 30 derajat. Maka nilai dari cos min 1 dikali 1/2 akar 2 itu sama dengan 30 derajat. Atau X-nya itu adalah 30 derajat. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh nilai untuk sin cos min 1 dikali 1/2 akar 3 itu sama dengan sin 30 derajat. Kenapa di sini sin 30 derajat? Karena kan untuk ini tadi itu kan kita sudah memperoleh nilai yaitu 30 derajat. Dan untuk sin 30 derajat itu sendiri adalah 1/2. Ini untuk penyelesaian contoh soal nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu hitunglah nilai tan cos min 1 4/5.
Untuk penyelesaiannya, pertama kita buat segitiga bahwa segitiganya itu siku-siku dan diketahui sudut alfanya adalah yang ini. Sudut alfanya itu kan yang ini ya. Panjang sisi sampingnya itu adalah 4. Sisi di depan sudut alfa itu adalah ini. Ini 3. Dan untuk sisi miringnya itu adalah 5. Di sini kita lihat bahwa cos alfa itu sama dengan 4/5. Maka untuk alfa sama dengan cos min 1/4. Di mana sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nih, sisi sampingnya alfa ini, dan sisi miringnya kita bagi. Itu sama dengan alfa. Sehingga akan diperoleh tan cos min 1/4/5 sama dengan tan alfa. Kira-kira jelas ya? Karena untuk cos min 1/4/5 sama dengan alfa, sehingga tangennya di sini sama dengan alfa, sehingga tangennya itu adalah tan alfa. Kemudian kita lihat segitiga ini. Tangennya itu kan tidak lain adalah alfa. Sehingga untuk tangannya itu adalah sisi di depan sudut alfa, yaitu ini, 3. Dibagi dengan sisi samping tan alfa. Sisi samping itu adalah 4. Sehingga untuk tan alfa sama dengan 3/4. Nah, ini untuk penjelasan tentang fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya itu bagian yang kedua kita akan membahas tentang fungsi hiperbolik. Di mana di dalam fungsi hiperbolik itu terdapat definisi. Di mana definisi yang pertama itu yang fungsi kosinus hiperbolik fx sama dengan cos hx sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2. Nah, ini definisinya mungkin kalian sudah kenal, yaitu trigonometri ada sin, cos, dan tan. Dan yang sekarang ada sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Di sini itu cos hiperbolik itu kita tulis cos ada hanya, yaitu cos H, atau kita baca cos hiperbolik X. Jadi untuk cos hiperbolik X itu didefinisikan dengan ini, yaitu E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Ini adalah definisi dari cos hiperbolik X. Atau dia adalah fungsi eksponennya yang sudah kita bahas di awal. Lalu ada fungsi yang kedua yaitu sinus hiperbolik. Didefinisikan dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Perbedaan definisi antara cos hiperbolik X dengan sin hiperbolik X itu adalah pada ini, min dan positif. Kalau untuk cos hiperbolik X itu dia menggunakan positif, dan untuk sin hiperbolik X itu dia menggunakan minus. Selanjutnya, yaitu untuk fungsi
tan hiperbolik X, di mana dia itu menggunakan pembagian antara sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X, sehingga untuk definisinya yaitu E pangkat X dikurang E pangkat min X per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Kenapa dia tidak menggunakan duanya? Karena kan di sini sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X, untuk ini duanya itu kita coret atau habis. Nah, untuk selanjutnya adalah kotangen hiperbolik X, di mana untuk mencari definisinya itu kebalikan dari tan hiperbolik X sendiri, yaitu untuk kotangen hiperbolik X itu dia menggunakan definisi yaitu E pangkat X ditambah E pangkat min X per E pangkat X dikurang E pangkat min X. Perbedaannya itu cuman pada plus minusnya juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi secant hiperbolik X. Dia itu menggunakan rumus 1 per cos hiperbolik X, sehingga sama dengan 2 per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Untuk selanjutnya adalah fungsi cosecant hiperbolik X. Untuk secant hiperbolik X dan cosecant hiperbolik X itu perbedaannya itu pada ini. Kalau untuk secant hiperbolik X itu dia menggunakan cos hiperbolik X, sedangkan untuk cosecant hiperbolik X itu dia menggunakan sin hiperbolik X. Di sini dan untuk definisi akhirnya itu dia juga perbedaannya cuma pada plus dan minus. Nah, agar kalian lebih memahami tentang fungsi hiperbolik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Yaitu untuk soal yang pertama, selesaikan cos hiperbolik kuadrat X dikurang dengan sin hiperbolik kuadrat X. Di mana untuk penyelesaiannya, di sini kan kita sudah mengetahui tadi untuk definisi dari sin hiperbolik sendiri itu adalah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Dan untuk definisi cos hiperbolik X sendiri itu adalah E pangkat X ditambah dengan E berpangkat min X per 2. Maka untuk ini tinggal kita substitusi ke dalam sini, sehingga untuk cos hiperbolik kuadrat X dikurang sin hiperbolik kuadrat X sama dengan E berpangkat X ditambah E pangkat min X per 2 pangkat 2 dikurang dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 dipangkat dengan 2. Sehingga untuk ini kita kali masuk dan kita kali masuk dan kita kurangkan, sehingga menghasilkan nilai 4x berpangkat x kurang x per 4. Di mana untuk x kurang x itu sendiri adalah 4e pangkat 0 per 4. Di mana untuk e pangkat 0 itu adalah 1. Di sini apapun kalian pasti sudah tahu bahwa apapun yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1. Sehingga 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi hasil dari cos hiperbolik kuadrat X dikurang dengan sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu buktikan bahwa E pangkat 2X ditambah dengan E pangkat min 2X dikuadratkan sama dengan 4 cos hiperbolik kuadrat 2X. Dimana untuk penyelesaiannya, kita akan menyelesaikan untuk 4 cos hiperbolik kuadrat 2X. Dimana untuk definisi dari cos hiperbolik X sendiri itu adalah E pangkat 2X ditambah dengan E pangkat min 2X per 2 dipangkat 2. Kenapa dia di sini 2X? Karena kan dia di sini adalah 2X. Terus
kan dia dipangkatkan 2. Sama dengan untuk ini kita kali ke sini kan kali masuk dan hasilnya itu kita keluarkan sehingga memperoleh nilai 4 dikali 1/4 dikali dengan E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X berpangkat 2. Sama dengan, kan untuk 4 bagi 4 itu kan 1. Di sini kan ada 1 sebenarnya, cuman kita tidak tuliskan. Sehingga hasilnya itu adalah E pangkat 2X ditambah E pangkat min 2X berpangkat 2. Ini itu adalah hasil dari 4 cos hiperbolik kuadrat 2X. Jadi dia itu adalah, sehingga dia terbukti bahwa 4X hiperbolik pangkat 2X ini sama dengan 2X ditambah E pangkat 2X berpangkat 2. Baik, ini penjelasan dari tentang fungsi hiperbolik atau fungsi transenden. Baik, itulah penjelasan tentang poligon dalam dan poligon luar, serta fungsi transenden yang terdiri dari fungsi inverse trigonometri dan fungsi hiperbolik. Dan beberapa penjelasan contoh soal dari bagian-bagian materi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.